tema kita untuk kajian pada siang hari ini ialah bagaimana caraku berpuasa. Itu bagaimana sih cara berpuasa yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan tuntunan itu seperti apa. Dan insya Allah kalau di bab puasa ini tidak ada seri nasakh tadi itu disampaikan oleh Ustadz Mukhlis, Bapak Mukhlis tadi. Dulunya A kemudian B, tidak ada kalau yang di puasa gitu. Tetapi kalau di bab yang lain ada. Saya ambil contoh dulu di awal-awal majelis tarjih itu berdiri, itu haram hukumnya untuk memajang atau menempel fotonya Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Nyai Ahmad Dahlan, itu tidak boleh. Jadi matching itu tidak boleh. Itu kemudian pada tahun 80-an kalau tidak salah keputusan itu dicabut dan akhirnya menjadi boleh. Itu mengapa awal-awal itu tidak boleh memasang fotonya Kiai Haji Ahmad Dahlan? Supaya apa? Supaya orang-orang itu tidak terlalu mengagungkan yang berlebihan kepada beliau. Ditambah seperti itu. Jadi kalau misalkan dulu awal-awal gitu fotonya Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tersebar kemana-mana, itu akhirnya diagung-agungkan yang luar biasa gitu. Nah itu yang ditakutkan itu. Tapi kalau sekarang itu insya Allah sudah aman dari seperti itu, ya tidak masalah untuk memasang foto Kiai Haji Ahmad Dahlan. Bahkan Bapak Ibu, saat menikah kita ngertos sama betul anak keturunan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu siapa saja, tahu apa tidak? Tidak tahu. Nah itu makanya aman berarti gitu, aman gitu. Nah yang saya tahu, saya itu dulu punya teman di Saudi, itu dia termasuk anggota PCI Amara Saudi. Saya baru tahu di pertengahan ternyata beliau itu cicitnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi sejak awal itu nggak ngaku saya itu loh pendirinya cicit dari pendiri Muhammadiyah itu, dia bilang itu. Baru setelah saya itu dikasih tahu teman saya bahwa si fulan ini gitu, ini cicitnya Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu, ternyata betul. Akhirnya apa? Kita ditunjukkan silsilahnya. Jadi anak Haji Ahmad Dahlan sekian. Lah salah satunya si itu gitu. Teman saya itu gitu. Jadi dia itu juga nggak ngaku sebagai cicitnya Kiai Ahmad Dahlan gitu, dan bahkan ketika itu tidak menjadi pengurus PCIM gitu. Jadi biasa saja. Nah itu ya memang kita seperti itu gitu, seperti itu. Bahkan saya kemarin sempat guyon sama Ustadz Fakih ini, lawang kita anaknya Pak Haidar Nasir aja siapa ndak tahu gitu. Itu taunya ya Pak Haidar gitu, anaknya siapa ndak tahu gitu. Nah seperti itu. Karena memang sistem kita itu egaliter gitu. Jadi kita tidak melihat kepada nasab, tapi kita melihat kepada ilmu dan kapasitas dari setiap individu. Nah kembali ke pembahasan kita. Jadi insya Allah pada siang hari ini kita akan membahas bagaimana caraku berpuasa gitu. Yang pertama, hadirin rahimakumullah, apa itu puasa? Sebelum kita lanjut kepada bagaimana tata cara kita untuk berpuasa, maka perlu kita bahas apa itu puasa dulu gitu. Ini Ustadz Ilham nih, coba Ustadz ini antum bacakan bahasa Arabnya apa ini? Kelihatan enggak? Iya, apa Us? Ya, jadi al-imsak kalau bahasa Arabnya al-imsaku min jami'il muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ta'abbudan lillahi ta'ala. Artinya yang di bawah itu puasa itu apa sih? Puasa itu satu, ini unsur-unsur puasa. Satu, menahan diri. Jadi puasa itu al-imsak. Imsak itu apa Bapak Ibu? Menahan diri. Min jami'il muftirat, dari semua hal yang membatalkan puasa. Jadi menahan diri dari yang membatalkan puasa. Nah ini sebelum kita lanjut, ada beberapa mitos yang nanti insya Allah akan kita jawab, yang kita kira itu membatalkan puasa tapi ternyata tidak. Napa Bapak Ibu? Mitos sing tersebar di masyarakat menawi batal niku napa? Getian. Nangis, apalagi mimisen, entut di air itu. Jadi apakah itu ya gitu? Muntah gitu. Nah, itu apakah itu membatalkan puasa? Nanti insyaallah kita bahas. Nah, itu. Jadi menahan dari segala hal yang membatalkan puasa min tulu'il fajri. Nah, sekarang masuk kepada waktunya.
Waktunya itu dari terbit fajar ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari, ta'abbudan lillahi ta'ala, karena beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebentar, kita kembali ke sini dulu. Saya akan fokus kepada waktunya dulu. Jadi waktu puasa itu bukan dari subuh sampai maghrib, bukan. Waktu puasa itu dari terbitnya fajar sampai nopo tenggelamnya matahari. Nah, sekarang terbit fajar niku yang seperti apa Bapak Ibu? Terbit fajar dengan terbit matahari beda atau sama? Beda. Fajar itu bukan matahari, dan matahari itu bukan fajar. Kita ambil contoh. Ini ufuk ya. Ini ufuk. Ufuk itu apa toh? Ufuk itu kalau kita main ke pantai, ke Parangtritis atau kemana lah gitu, ke pantai, ini ada langit. Lah ini bertemu dengan daratan, laut. Ini langit. Nah, bertemunya itu namanya ufuk. Nah, ini anggap aja niki ufuk. Nah, fajar itu ialah cahaya yang muncul sebelum matahari terbit. Niki matahari ya. Saya biasanya memisahkan pakai HP, tapi jalan saya nggak bawa HP, saya cas tadi. Ini misalkan mataharinya itu masih di bawah ufuk di sini. Kelihatan obatan? Udah kelihatan ya? Nah, udah kelihatan. Tapi matahari ini sudah memunculkan apa? Nah, semburat cahayanya. Ini namanya fajar. Sebagai gambaran, nggih, panjenengan besok pagi pas subuh, bibar subuh, coba lihat ke arah timur. Matahari belum terbit, tapi warnanya sudah kuning. Nah, itu menunjukkan fajarnya sudah muncul. Nah, gitu. Nah, itu namanya terbit fajar. Kalau sudah terbit matahari, itu namanya bukan sholat subuh, namanya sholat duha. Jadi nak misalnya subuh pas terbit matahari, ini namanya sholat apa Bapak Ibu? Duha. Nah, makanya jangan sampai kita ini sholat subuhnya pas matahari sudah terbit, berarti ganti jeneng gitu, subuhnya ganti duha gitu. Jadi itu namanya fajar. Nah, terus ketika akhirnya puasa itu bukan ketika hilangnya fajar. Kalau kalau pas tenggelam itu biasanya bahasanya bukan fajar sih. Apa itu namanya? Pokoknya sing merah-merah niku lho nggih. Apa ya? Napa niku namanya? Mega, nggih mega. Senja. Oh iya senja, cocok senja. Nah, gitu. Senja mawon nggih. Nah, jadi berakhirnya puasa itu bukan ketika hilangnya senja, bukan, tetapi ketika matahari sudah tenggelam. Gitu. Jadi matahari tenggelam, seret. Niki senjane terus wonten mboten? Masih. Tapi karena matahari sudah tenggelam, kita boleh selesai puasa. Lah ngoten. Itu. Jadi yang jadi patokan itu mataharinya, bukan adzannya. Itu. Duh. Kulon itu biasanya sahur itu yang kita pakai patokan adzan subuh. Kemudian buka itu yang kita pakai patokan adzan maghrib. Boleh apa tidak? Boleh. Dengan catatan apabila adzannya itu betul. Karena adzan subuh itu ya memang ketika terbit fajar, adzan maghrib itu ketika tenggelamnya matahari. Tapi jangan pakai percaya kepada adzan. Saya ambil contoh nggih. Kemarin tahun lalu pondok saya yang di sana itu, pondok asli saya yang di Solo itu geger. Sak pondok itu pulang dari pondok semuanya punya utang satu. Jadi pulang itu bawa utang setunggal. Gara-gara apa? Gara-gara ceritanya sholat maghrib, adzan maghrib, anggap aja adanya itu jam 5:30, 17:30. Itu ceritanya pas mendung itu niki, lah itu muadzinnya nggak tahu mbuh piye ceritane itu.
jam 17.20, jadi masih 10 menit. 17.20, kudune kan adzannya 17.30, itu 17.20 sudah adzan. Allahu Akbar, tadiku sudah adzan. Nah, santri-santri karena masjidnya sudah adzan, akhirnya napa? Ya buka kuwabeh sak pondok. 200 orang itu semuanya buka. Lah ustadz seneng kantor itu batin. Lha iki rong wayahe adzan kok wis adzan. Dia dilihat santai kok wis dia buka kabeh gitu. Muadzinnya dipanggil, ternyata betul salah jam. Ya wis, akhirnya diumumkanlah semuanya. Setelah sholat maghrib diumumkan, besok setelah Ramadan sangu utang satu-satu semuanya. Hari ini puasanya dianggap apa? Batal. Karena sudah berbuka gitu, sudah selesai puasa berbuka di waktu yang salah. Nanti yang salah nopo nih? Adzannya gitu. Makanya saya sampaikan di awal tadi, kita bapak percaya kepada adzan, tetapi jangan percaya kepada adzan. Maksudnya bagaimana? Carilah muadzin yang memang terpercaya itu. Atau misalkan kita punya alat di HP itu misalkan yang bisa terpercaya yaitu. Nah, bapak saya itu tidak percaya kali HP, percaya ini malah kali RRI gitu. Jadi kalau RRI itu sudah adzan, nah adzan buka gitu. Nah, RRI belum adzan, ya belum itu. Nah itu. Jadi tergantung gitu, kita boleh ambil kepada muadzin yang kita percaya. Terus kasus yang kedua, Bapak Ibu, kaitannya masalah waktu. Adzan maghrib, anggap aja kita adzan maghrib. Ketika adzan maghrib, biasanya adzannya itu setiap masjid serentak nopo benten-benten, beda-beda. Sini misalnya duluan, nah samping situ rodok nanti dikit gitu. Terus nanti yang mana agak dikit, agak mundur-mundur. Nah itu kita ambil yang mana? Kalau kalau kita ini gitu, di sekitar kita banyak masjidnya, maka kita ambil yang kembali ke tadi, yang paling kita percaya. Yang kita percaya. Misalkan kita paling percaya Masjid Al-Faruq, ya sudah gitu. Jadi kita muadzinnya sini aja gitu. Kalau sana belum ada ya belum. Jadi kita ambil muadzin yang kita percaya. Mengapa? Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, al-muadzinu mu'tamanun. Orang yang adzan itu, muadzin itu mu'tamanun. Mu'tamanun itu dipercaya, dikasih amanah. Itu harus percaya. Makanya kita ambil yang paling kita percaya. Terus kemarin, ini mereview yang kemarin. Waktunya kan anggap aja lah seadzan subuh dan adzan maghrib. Nah, berarti ketika sudah imsak kita boleh makan apa mboten? Imsak nih kalau di sini nggih, assalatu wassalamu alaikum niku nggih. Nah, nak ten Solo niku pripun? Kalau di Solo itu imsaknya imsak gitu. Ya Ustaz ya. Ya gitu. Jadi kalau di Solo itu imsaknya bukan assalatu wassalamu alaikum, bukan, tapi ya imsak gitu. Ya Pak Sab ya. Gitu. Ya. Alumni Solo soalnya. Nah, jadi kalau sudah imsak gitu, kita masih boleh untuk makan. Gitu, masih boleh untuk makan karena imsak itu bukan waktu terakhir sahur. Gitu. Tapi itu nak misalnya lampu ngoten niku, itu lampunya kuning. Jadi 10 menit sebelum kita masuk kepada adzan subuh. Nah, terus kasus yang terakhir nih. Kaitannya kali sahur. Ketika sahur banyak kasus sajane pun cepet-cepet gitu. Kita sudah berusaha maksimal cepet-cepet gitu, tapi ternyata ketika kita sudah makan adzan, ini bagaimana? Dilanjut atau tidak gitu. Nah, kalau misalkan ngeten cerita nih pun minum glek ini, terus gelas ini pun ngeten, tapi sudah adzan Allahu Akbar, itu dilanjut tidak apa-apa. Itu dilanjut ya ala kadarnya lah, glek gitu. Terutama yang di sini itu dilek.
Yang di sini dilek tidak apa-apa, tidak perlu dilepeh. Tapi kalau misalkan nggih